Dengar Patung ngomong bisnis tanpa modal, mana mungkin bisnis tanpa modal Patung. Nah, beli cireng gua dong, siapa tahu gua bisa berangkatin haji orang tua. Udah alhamdulillah udah daftarin haji. Dia nangis nih, bang, gua nangis denger. Jalan menuju keberhasilan tidak selalu berjalan mulus. Selalu ada tantangan yang harus dihadapi dan dicarikan jalan keluarnya. Egy Jamadi, pengusaha muda yang sukses memasarkan rujak cireng, mengalaminya. Sejak menjadi OB hingga mulai memasarkan rujak cireng, kesulitan yang ada di depan mata ia anggap sebagai bumbu-bumbu dalam mencapai tujuan. Waktu saya masih bantu-bantu di dapur atau jadi OB waktu itu ya. Kebetulan lucu tapi saya sedih gitu ya. Waktu itu saya nyiapin makan. Kita kan itu kalau kejar deadline tuh kadang-kadang makan baru sebentar langsung buru ke ruang kerja lagi gitu kan. Saya pikir makan itu udah selesai. Jadi temen saya siapin makan, dia baru makan separuh atau ada sisa gitu. Saya pikir itu udah selesai. Ya saya rapi-rapi, saya buang itu ke tong sampah kan. Ternyata itu masih dimakan, Mbak, gitu, masih dimakan. Dia nyariin makan gua mana gitu. Saya itu berapa kali dikecoh sama pelanggan. Jadi beberapa tempat saya pernah pesan, pelanggan pesan, karena saya jual di lewat medsos online ya kan, jadi kita nggak kenal siapa dia, siapa orangnya kayak gimana. Waktu janjian di DTC Depok, Mas pesan 30 ya, oke. Saya antar ke DTC kan, nungguin tuh, udah saya anterin 2 jam lebih kok nggak nyampe nih orang kan. Ternyata dia bukan DTC Depok, dia ITC Depok. Jadi saya bilang, Mbak ini udah di parkiran, saya udah di depan Bu. Ternyata itu kenapa nggak nanya, Ibu di mana? Saya kan nanya gitu. Mungkin DTC sama ITC mirip waktu itu. Jadi hampir 5 jam jadi saya sebelum jam 3 sore sudah sampai di DTC. Sampai mau Isya, kok nggak nyampe ini orang. Kata saya udah pulang, udah depan, udah ke BCA. Kata Mas di BCA ini nggak ada kok. Ternyata salah janjian, Mbak. Ya, jadi di ITC, saya di DTC. Karena lucunya gini, ini cireng dulu nih. Saya musuhnya orang hamil. Jadi saya kalau ada orang hamil itu telepon jam 1, jam 2 malam. Kasus itu bukan sekali 2 kali, tengah malam saya antri juga. Tapi kadang-kadang saya tuh malah dikasih uang tipnya tuh lebih mahal daripada harga cirengnya. Contohnya waktu itu harga cirengnya cuma 25.000, 2 bungkus atau 3 bungkus gitu. Dikasihnya 100.000. Setelah mulai memasarkan rujak cireng, Egy memutar otak dan mencari strategi agar penjualannya meningkat. Ia memutuskan untuk tidak terjun ke produksi, tetapi fokus di pemasaran. Jadi kan kalau kita lihat di retail itu kan malah produk dari impor semua, Mbak. Kebanyakan tuh impor. Maaf aja ya, bakso impor. Sebenarnya orang kita tuh bisa. Kayak bakso, kayak apa sih makanan tradisional yang kita seperti dulu gitu ya. Kayak makanan khas daerah itu malah kita perlu angkat. Itu malah kangen mereka. Model berbisnis yang dijalankan Egy menarik. Meski tidak langsung mengurusi produksi, ia mensupport soal perizinan, pendaftaran sertifikat halal, dan supervisi. Jadi untuk surat atau sertifikat atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan retail waktu masuk retail itu, pertama memang itu kita harus ada sertifikasi halal, BPOM atau BRT ya awalnya itu lebihnya, sama profil perusahaannya. Tapi karena basic kita UKM, kita lebih dimaklumin gitu ya. Kita UKM dan memang kita masuk itu kategori makanan tradisional gitu. Makanan tradisional bukan perusahaan yang besar seperti Indofood atau yang lainnya gitu. Kita kategori makanan tradisional. Jadi fresh tradisional. Kebetulan di supermarket itu yang kategori itu malah jarang nempatin gitu ya. Justru kalau punya produk yang tradisional, produk lokal, bolehlah itu digali. Saya sendiri sering ditanya malah, Pak, Peggy punya produk apa lagi?
punya produk apalagi yang tradisional semacam cireng ini. Jadi nggak semua produk yang high class, yang terbungkus dengan rapi atau tepatnya dengan bagus. Ternyata nggak seperti itu. Lidah itu ya ciptaan Allah, itu orang kadang kangen makan makanan yang tradisional gitu. Kayak ini cireng itu sebenarnya apa sih? Sampai saya bilang di podcast aja nilai gizinya aja dalam tanda kutip nggak terlalu bagus kok gitu. Mereka kata gizinya ya sih kok karbohidrat paling banyak kan. Pasar modern merupakan tempat yang tepat untuk menjual rujak cireng dalam skala besar. Meski persyaratannya cukup banyak, namun pasar modern yang memiliki manajemen teratur memberi keuntungan tersendiri bagi Egy. Kan ini masalah peluang ya. Kalau kita punya produk, kita usahakan nyari peluangnya yang besar di mana, gitu. Kan saya peluang besar di mana? Kita secara pemasaran door to door kita jalan. Memang kita tempuh awal-awal itu. Kita lihat peluang kita besar di mana sih? Ternyata di supermarket itu di manapun ya, di Jakarta, di Bandung atau di daerah kota-kota besar gitu, yang ada supermarket, ada mall, ada plaza, itu ternyata cireng itu nggak ada, Mbak. Waktu itu saya berpikirnya cireng itu belum ada. Yang namanya produk-produk ya nugget, ini tuh produk impor semua itu banyak. Cireng kok nggak ada gitu. Saya bertanya di situ, apa sih syaratnya masuk ke peluang ini gitu? Gimana sih cara proses, cara kasarnya tuh birokrasi seperti apa sih? Nah itu memang perlu kesabaran kita tempuh. Nggak semua berjalan dengan keinginan kita. Walaupun situ peluang kosong, itu harus kita lewatin persyaratan. Setiap perusahaan itu kita harus persyaratan berbeda-beda. Nah itu yang kadang-kadang kita perlu kesabaran memasuki proses birokrasi itu. Kalau sudah terima produk kita dan udah display, udah dipasarkan, itu ternyata udah tahap pertama kita sudah melewatinya. Masih tahap kedua apa? Ya kita harus mengalahkan di pasar. Kita harus menjuarai pasar gitu. Di produk selevel kita gitu. Karena saya masih produknya fresh, tradisional, ya di situ kita harus punya menjuarai kalau bisa gitu. Jadi saya cuma berpikir di mana peluang ini yang perlu ya, terbesar dalam mata kutip, di kuantitinya, di rutinitasnya nanti kan continuous-nya kan itu ya. Continue itu di mana gitu. Continue ternyata di supermarket itu penjualan yang continue gitu kan. Terus kuantitinya nanti minimal tuh stabil kalau memang produk kita diterima dengan konsumen. Egy membagi tips sukses dalam memasarkan produk rujak cireng yang diakuinya sebagai yang pertama. Rahasianya sebetulnya simpel. Jika tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan produk, memberi nilai tambah pada produk yang telah ada bisa dijajaki. Gini Mbak, memang produk itu harus punya nilai tambah ya. Dalam arti kan itu keunggulan dari, apalagi kita udah punya kompetitor ya. Mungkin produk Mbak ini gua baru bikin aja udah ada kompetitornya. Itu kan sebenarnya itu kan karena kalau kita peluang kosong mungkin peluangnya sangat besar. Kayak cireng cuma saya yang punya cireng. Ya mungkin peluangnya lebih sangat besar. Kalau kita menciptakan produk ternyata udah ada kompetitor sebelumnya. Kita punya nilai plus dari kompetitor. Apa nilai plus? Mungkin dulu cireng cuma di tukang gorengan yang cuma pakai cabai bulat waktu itu kan. Gitu kan, kita dulu makan cireng jarang pakai sambal gini. Kalau bikin sendiri paling pakai tukang gorengan pakai sambal bulat, cabai bulat kan. Nah sekarang kita tambah sedikit ya, polesan dikit. Kita memakai mix sambal rujak. Nah sekarang Mbak di bidang apa, makanan apa, memang sebelumnya sudah ada kompetitornya. Nah harus punya nilai plus. Nah di situ nilai plusnya apa sih dari mereka. Jadi kita tuh nggak harus kita punya produksi baru kita jalan, nggak seperti itu. Jadi ada yang perlu posisi yang perlu kita pertajam, itu pemasaran sebenarnya. Siapapun bisa bikin produk loh, siapapun bisa produk. Karena begini, jangan jauh-jauh kita pikir siapa yang bisa bikin bakwan jagung misalnya. Oh bakwan jagung nggak bisa go internasional atau bisa masuk supermarket? Sebenarnya bisa, sangat bisa sekali. Malah kadang-kadang mereka mau simple, ngapain bikin sendiri. Ternyata supermarket mau goreng bakwan jagung ada gitu. Sebenarnya itu pun kayak seperti itu gambarannya gitu, bisa bikin peluang usaha gitu. Egy mengakui
Pengalamannya saat bekerja di satu radio swasta di Jakarta merupakan modal utama dalam menjalankan usaha. Kalimat-kalimat motivasi yang sebelumnya ia ragukan hingga kini menjadi panduan dalam memasarkan rujak cireng. Selain itu, juga dukungan sang istri Aan Marlina yang memberikan energi positif. Saya orang yang nggak pernah merasakan gimana rasanya kuliah, tapi ternyata saya dikasih kuliah yang lebih tinggi lah saya bilang. Semua mata pelajaran saya di bidang sana saya temukan. Mentor saya sih untuk di luar diri saya sebenarnya nggak ada, Mbak. Mungkin keberhasilan ini istri sangat berperan. Saya punya istri itu orang yang sangat pengertian, orang yang support, dan orangnya selalu menyemangati saya. Jadi dalam posisi saya bilang waktu awal-awal itu saya jual 2 stropom, 3 stropom, pulang kadang-kadang nganternya jauh gitu kan. Nganter kemana, Pak? Ini Pondok Gede cuma nganterin 3 stropom itu harganya waktu itu masih 30.000. Kalau dipikir untungnya cuma 3.000 perak waktu itu ke Pondok Gede dari sini. Jadi kalau hitungan logika bensinnya habis 20.000, untungnya 20.000. Tapi istri semangat, sabar ya Pak, mudah-mudahan nanti banyak. Ketika ditanya apa yang ia rasakan telah berada di posisi saat ini, Egy mengakuinya seperti mimpi. Kesuksesan yang dulu hanya angan-angan, saat ini telah ia capai. Bagi Egy, kesuksesan yang dia raih atau diraih seseorang bisa jadi sekaligus sebagai sebuah ujian. Saya dulu kalau dengar duit miliaran itu saya merinding. Kayaknya nggak bakal ya saya sampai nyentuh punya uang seperti itu ya. Udah sering dicandain, kalau lu tuh punya duit berapa sih, lu merasa sukses kan gitu. Sering ditanyain orang. Masalah saya 1 miliarnya udah cukup 7 turunan tuh. Kalau gitu waktu itu berpikir seperti itu. Dan berkata standar orang kalau sukses itu dengan nominal gitu ya. Tapi memang saya pernah saya ini nggak mungkin lah. Saya 2003 itu masih penghasilan saya 600.000 sebulan. Gitu ya. Alhamdulillah 2003 sekarang 2020 18 tahun alhamdulillah ya. Ternyata Allah tuh satu hal yang nggak mungkin menurut pribadi kita ya bisa ternyata. Jadi ya ini semua sudah ujian saya, ujian dalam arti itu, ujian itu bukan dalam bentuk negatif ya, ujian pun harus ada kita positif gitu ya. Itu disinilah kunci saya untuk lebih banyak bersyukur aja. Dan saya kedepannya bagaimana caranya saya bisa berbagi ke orang lain, udah itu. Pasar rujak cireng di masa pandemi menurut Egy justru mengalami peningkatan karena pembatasan masuknya barang impor. Ia berbagi tips untuk yang membuka usaha di bidang kuliner agar memanfaatkan peluang untuk menjual makanan tradisional karena pasarnya masih sangat luas. Jadi kan kalau kita lihat di retail itu kan malah produk dari impor semua, Mbak. Kebanyakan tuh impor. Maaf aja ya, bakso impor, sebenarnya orang kita tuh bisa. Makan makanan khas daerah itu malah kita perlu angkat. Itu malah kangen mereka. Pernah saya ketemu orang kulit hitam, orang Nigeria, kebetulan waktu itu kan kita ada acara-acara bola itu, pemain bola itu. Dia bilang ini makanan luar biasa. Dan pasar retail pun gini, dia tuh nggak, produk tuh bukannya retail yang menentukan, konsumen. Jadi dia nggak perlu dalam kata-kata packagingnya bagus, di dalam kata kutip bahan bakunya yang kalangan mewah atau apa gimana. Enggak, retail itu menyiapkan tempat, display yang menentukan konsumen. Selagi produk kita itu diminati, nggak bakal ditinggal. Jadi di mana pasar itu pasar itu masih mau atau dikejar pasar, itu peluang produk kita pasti bertahan dimanapun gitu. Yeah. Selain harus pintar memanage pemasaran, mengelola keuangan adalah hal yang tidak kalah penting. Meski mengaku menerapkan pembukuan ala warung, Egy mengaku harus berhati-hati dalam memanage keuntungannya. Untuk itu, ia menyisihkan sebagian keuntungannya untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha. Ia bekerja sama dengan pemilik lapangan sepak bola
dan juga owner warung kopi untuk mengelola usaha bersama. Kebetulan hobinya adalah bermain bola. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga kisah perjalanan Egy Jamadi beserta tips yang dibagikan memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar pesan positif video ini bisa sampai ke lebih banyak orang yang menyaksikan. Sampai jumpa di video inspirasi berikutnya.